Tidak diragukan cintaan kita bapa ibu kepada Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita cari tahu, apakah Rasulullah mencintai kita. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan. Aku wasiatmu, jangan tinggalkan. Setiap habis salat fardu, baca 3 kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan zikir ini ulama membolehkan kita baca di ujung tahiyat. Habis tahiyat, salawat, sebelum salam, kita boleh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali. Kalau tertinggal atau terlupa, bisa dibacakan sesudah selesai salat. Jadi kita bebas. Dan dua-duanya dicontohkan. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, waktu yang barakah. Waktu subuh turunnya rizki. Waktu subuh turunnya malaika. Waktu subuh disebarkan keberkahan dari Allah. Waktu subuh bacaannya jadi saksi. Pahala salat sunnah subuh 2 rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh. 3 kalimat tapi maknanya sama. Berbeda-beda nama tapi pelaksanaannya sama. Sunnah fajar, sunnah subuh, sunnah qabliyah subuh, itu semua dilaksanakan sesudah azan. Sesudah azan sebelum salat. Rasulullah SAW bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh yang disebutkan sunnah qabliyah itu lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya Bapak Ibu. Kira-kira gimana wajibnya? Kalau sunnahnya begitu besar pahalanya, lebih besar daripada dunia dan seisinya pahalanya, itu sunnahnya. Makanya ulama membolehkan seandainya kita datang ke masjid talat, jamaah masjid sudah iqamat dan sudah salat, kita datang bertemu dengan jamaah di rakaat pertama atau masih kita rakaat kedua, jadi masbuk. Begitu kita selesai, ulama membolehkan untuk melaksanakan sunnah qabliyah subuh bagi orang yang rutin menjaganya. Seandainya sekali-kali telat datang ke masjid sudah iqamat, ulama membolehkan kita laksanakan habis salat. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, habis salat subuh tidak ada salat. Dilarang kan waktu larangan. Tapi ulama memberikan kecualian untuk melaksanakan sunnah qabliyah yang tertinggal tadi sebelum salat. Kenapa ulama membolehkan? Karena sayang sekali dirugikan pahala yang begitu besar, yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Di mazhab Imam Abu Hanifah menganggap sunnah fajar itu wajib, saking mulianya dan besar pahalanya. Makanya kadang-kadang kita melihat seorang awam di Masjid Nabawi atau di Masjidul Haram yang datang dari India, dari Pakistan, yang mereka bermazhab Hanafi, ketika masuk masjid walaupun imam lagi salat wajib, terlaksana salat fajar, mereka tetap salat sunnah baru gabung bersama jamaah. Dia salat sunnah sendiri baru gabung. Saking begitu fanatiknya mereka untuk menjaga sunnah fajar. Kalau salat subuhnya lebih besar pahalanya bagi orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang tahajud sepanjang malam. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man shalla al-fajr fi jama'ah
faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti orang yang salat tahajud sepanjang malam. Mohon maaf, kita sepanjang malam enak tidur. Siapa yang kuat melaksanakan tahajud sepanjang malam? Itu pun kalau tahajud tertinggal, dengan kita melaksanakan subuh berjamaah, sudah begitu besar pahalanya, sama seperti orang tahajud sepanjang malam. Bacaan salat subuh jadi saksi, karena salat kita di subuh diikuti dan dihadiri oleh malaika. Doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di awal hari. Di awal hari maksudnya pagi hari, subuh hari, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah subuh termasuk amalan yang terbaik dan terindah di waktu subuh. Habis kita melaksanakan salatnya, dianjurkan untuk menjaga sedekah subuh. Sedekah setiap waktu bagus, setiap saat bagus. Dan pengalaman saya, tidak diragukan masyarakat Indonesia soal sedekah. Dimanapun, saat di masjid, di jalan, untuk anak yatim, santunan, untuk Al-Quran, pembinaan Al-Quran, untuk anak santri Al-Quran, di hari Jumat ketika tergeser kota amal, luar biasa, tidak diragukan. Tetapi perlu diperhatikan sedekah subuh. Pertama, kita mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW agar aktivitas kita di subuh hari diberkahi Allah. Ibadah, apapun aktivitas kita. Yang kedua, setiap waktu subuh Allah turunkan malaika. Tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak ada doa yang lain. Kira-kira Bapak Ibu berkenan tidak dapat doa malaika? Siapa yang tidak mau didoain oleh malaika? Yang doanya makbul, malaika yang suci. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah tugaskan malaika mendoakan, ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di subuh hari kita melaksanakan baca Quran. Mulailah harimu dengan baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Mulai harimu dengan membaca Al-Quran seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW begitu bangun tidur suka membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, sama ayat yang tadi saya baca di dalam salat subuh. Kenapa saya baca? Karena pas tadi bangun tidur menuju ke sini saya lupa, saya baca. Makanya pas saya salat saya ingat kebiasaan Rasulullah SAW, saya lupa lakukan, makanya saya bacakan di dalam salat untuk menjalani kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun tidur di subuh hari membaca ayat 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mulai dari ayat 199 sampai ayat terakhir. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 ayat yang dibacakan terakhir daripada surah Ali Imran oleh Rasulullah SAW, dari 189 sampai terakhir, itu merupakan keberkahan yang luar biasa. Apalagi kalau bisa dihayati dan dimaknai isi daripada surah Ali Imran, khususnya 10 ayat terakhir. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu karunia di subuh hari adalah kita bisa bersalat, salat berjamaah. Dan Rasulullah SAW bersabda, man salla al-fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah.
Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia masuk dalam lindungan Allah, selamat dari kecelakaan, selamat dari keburukan, selamat dari bahaya, selamat dari godaan syaitan, selamat dari godaan jin, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya syaratnya melaksanakan salat subuh berjamaah. Bahkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah. Berilah berita gembira bagi orang yang suka datang ke masjid di saat gelap. Kira-kira subuh itu masih gelap? Masih gelap kan? Tapi kita berkenan meninggalkan rumah dan datang ke masjid. Kata Rasulullah SAW, berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka datang di saat gelap ke masjid untuk melaksanakan salat, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan ahli subuh yang mencintai subuh, yang mencintai salat subuh, pasti dijamin dia selamat dari kematian buruk dan kematian mendadak, dan dijamin insyaallah husnul khatimah. Keberkahannya luar biasa salat subuh. Kenapa begitu luar biasa berkahnya? Karena salat subuh itu menjadi salat yang cukup berat, bahkan paling berat bagi orang munafik. Athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat subuh. Berat. Untuk bangun, tambah tidur yang hangat, suasana yang sedang dingin dan segar anginnya. Tapi kita mau datang ke masjid berlangkah-langkah, gelap lagi. Ini membutuhkan tenaga yang luar biasa, membutuhkan tekad yang luar biasa, membutuhkan kemauan ketinggian yang luar biasa. Dan itu pun tidak bisa kalau bukan karena kesempurnaan iman. Kalau tidak ada iman, malas. Buat apa bangun? Syukur-syukur kalau bisa bangun salat di rumah. Makanya jamaah sekalian, bahagialah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, mendapatkan berita gembira dari Rasulullah SAW, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna. Dan langkah-langkahmu pulang pergi, bukan hanya datang, tapi pulangnya juga dihitung. Satu langkah satu darajat, satu langkah satu kebaikan, satu langkah menghapuskan dosa.